Oke, welcome back to my channel in Z Network. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang OSI layer, di mana OSI layer ini sangat penting sekali untuk kita belajar dalam bidang network engineer. Nah, banyak sekali network engineer yang sering menyerah gitu ya ketika belajar tentang OSI layer ini. Kenapa? Karena memang OSI layer ini sering membuat kita untuk pusing, pengen muntah, ya, darah tinggi, serangan jantung, dan ya masih banyak lagi ya penyakit yang intinya sih penyakit malas sih yang sangat berat ketika kita melawan untuk belajar dengan OSI layer ini. Oke. Jadi kita akan belajar tentang OSI layer, di mana OSI layer ini merupakan singkatan dari Open System Interconnection ya. Nah, bagaimana munculnya OSI ya? Bagaimana OSI bekerja? Kenapa kok bisa muncul OSI ya? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Open System Interconnection atau sistem interkoneksi terbuka, ini merupakan sebuah standar ya. Ini merupakan sebuah standarisasi agar semua komputer atau semua perangkat jaringan itu bisa saling komunikasi satu sama lain. Nah, bagaimana cara bekerja OSI layer ini? OSI layer bekerja dengan cara mengenkapsulasi data yang akan dikirimkan, lalu mendekapsulasinya ya, mendekapsulasi data tadi ketika diterima. Sederhananya seperti itu. Kalau ada yang belum tahu apa itu enkapsulasi, jadi enkapsulasi itu adalah sebuah proses untuk membundling data ya dengan metode yang beroperasi pada data tersebut. Di lapisan OSI ini ya atau OSI layer ini terdapat 7 jenis OSI layer. Itu ada application, ada presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ini tuh dibagi menjadi dua, ada upper layer dan ada lower layer ya. Di mana upper layer itu terdiri dari application, presentation, dan session ya. Sedangkan untuk lower layernya itu terdiri dari transport, network, data link, dan physical. Wah, banyak nih, ada 7 ya yang harus saya jelaskan, capek juga nih. Tapi nggak ada bayaran. Jadi subscribe, oke? Oke, di sini ada application. Jadi application ini berfungsi sebagai penerima atau inputan ya, penerima inputan data dari klien lalu meneruskannya ke layer presentation. Jadi ketika kita contohnya mengirim pesan, itu kita tidak langsung pesan itu terkirim begitu aja ya. Itu ada banyak sekali proses yang berada dalam OSI layer. Nah, ketika data di input, layer aplikasi menerimanya ya, menerima inputan dari klien atau kita ya, sehingga dia akan memprosesnya lanjut ke layer selanjutnya atau layer presentation. Lalu di layer presentation itu data akan diterima ya oleh layer presentation, lalu akan dilakukan yang namanya pemformatan. Pemformatan data, jadi data itu diformat agar bisa disajikan. Diformat ke dalam bahasa komputer agar bisa disajikan. Oke. Nah, pada layer ini juga terjadi yang namanya enkripsi atau bisa disebut juga sebagai pengacakan data. Jadi enkripsi itu berfungsi untuk mengacak data yang tadinya sempurna ya. Lalu kita acak-acak dulu oleh si presentation layer sehingga data tersebut tidak dapat dibaca. Jadi kalau misalkan banyak kasus hacker, nah salah satu solusi untuk mengatasi hacker yang sering melakukan pembacaan data ya, itu maka dia tidak akan bisa membacanya ketika data tersebut dienkripsi ya. Jadi kalau teman-teman coba buka WhatsApp juga ya, ketika pertama kali buka WhatsApp tuh mau chatan dengan doi, padahal nggak punya doi. Nah, di sana tuh ada paling atas tuh pesan ini dienkripsi ya. Kenapa? Karena biar tidak dapat dibaca oleh orang lain atau bisa disebut juga sebagai hacker. Oke. Nah, lalu di selanjutnya di layer session. Nah, layer session ini berfungsi untuk membuat sebuah sesi koneksi ya, agar data tersebut mendapatkan jalur koneksinya gitu untuk menuju ke tujuannya gitu. Nah, setelah layer sesi ini membuat sesi, ketika data berjalan, layer tersebut akan melindungi koneksi agar datanya itu tersampaikan dengan baik. Jadi jalurnya itu akan dilindungi oleh dia, lalu diteruskan sampai ke penerima. Ketika data sudah diterima oleh penerima ya, maka si koneksi akan dihancurkan.
Jadi jalur tadi yang udah dibuat oleh layer session ini itu akan dihancurkan ketika data sudah sampai ke penerima. Atau kita bisa juga disebut sebagai pesan ya. Oke, selanjutnya kita sebut aja sebagai pesan. Nah, lanjut di layer transport. Nah, di sini si pesan tersebut ya, itu akan disegmentasi ke beberapa bagian. Sehingga data yang tadi berupa pesan itu berubah menjadi sebuah segmen karena sudah disegmentasi oleh layer transport. Ada dua protokol utama yang bekerja dalam layer transport ini, yaitu protokol TCP dan protokol UDP. Nah, protokol TCP dan protokol UDP ini menyediakan sekitar 65.000 port untuk memberikan ID kepada sebuah segmen agar segmen tersebut diteruskan ke tujuan yang tepat. Oke. Jadi port ini berfungsi untuk memberikan ID pada sebuah segmen ya, sehingga dia tahu nih kalau misalkan, jadi port itu ibaratkan pintu ya. Jadi dia tahu kalau misalkan mau mengirim pesan WhatsApp ya, contohnya mau mengirim pesan WhatsApp, itu dia masuknya pintu ini. Kalau misalkan dia mau mengakses web, itu masuknya ke pintu ini. Ya, kalau misalkan dia mau mengakses apalagi ya, mengakses video streaming ya kayak YouTube, itu masuknya dia ke port atau pintu ini. Jadi ibaratkan analogikanya seperti itu ya. Nah, pemberian port kepada sebuah segmen ya, itu disebutnya sebagai enkapsulasi header. Ya. Jadi header itu isinya berupa informasi sumber dan tujuan. Kalau kita berbicara di layer transport, artinya sumber dan tujuannya ini adalah port address ya. Sumber port dan tujuan port. Atau bahasa Inggrisnya itu source and destination ya. Source and destination port address ya, ketika kita berbicara di layer transport. Lanjut ke layer network ya. Di layer network ini sama ya, dia memberikan header layer 3. Kalau tadi itu disebutnya header layer 4 ya, karena transport ini berada di layer 4. Lalu di network itu dia memberikan header layer 3 yang isinya sumber dan tujuan IP address. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, mana yang port address, mana yang IP address. Nanti kita pelajari tentang bentuk-bentuk IP address ya, atau jenis-jenis IP address. Yang terpenting intinya di network layer dia memberikan sebuah header source and destination IP address ya, agar pengiriman datanya itu tepat ke alamat yang ingin ditujunya. Oke. Nah, ketika kita memberikan header layer 3 pada sebuah segmen, segmen tersebut berubah menjadi sebuah paket. Jadi yang sebelumnya itu kita sebut segmen, itu sudah berubah menjadi sebuah paket. Lanjut di layer data link, setelah segmen tersebut diberikan header layer 3 menjadi sebuah paket, nah paket ini akan lanjut diberikan header layer 2 oleh layer data link. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari header layer 2 ini berisi informasi source dan destination dari MAC address ya. Jadi ada 3 alamat nih di sini. Ada port address, ada IP address, dan MAC address. Di header layer 2 juga itu ada penyebutan lain ya. Ketika paket diberikan header layer 2 itu disebut sebagai frame. Jadi sama ya, tujuannya biar ketika melakukan pengiriman data itu MAC address-nya tepat dengan sesuai yang dituju oleh si pengirim ya. Oke, lanjut ke layer fisikal. Sebelum kita ke layer fisikal, sebenarnya penerjemahan dari sebuah frame ke sebuah bit itu dilakukan oleh layer 2, lalu ditransmisikan oleh layer fisikal agar data dapat dikirimkan. Apa aja sih layer layer fisikal ini ya, seperti gelombang sinyal radio, kabel UTP, kabel FO, itu semua termasuk ke dalam layer fisikal. Nah, semua proses tersebut itu disebutnya sebagai enkapsulasi. Lalu di sisi penerima, semua header-header yang kita pasang sebelumnya di sisi pengirim itu akan dilepas oleh sisi penerima ya. Sehingga sisi penerima dapat membaca pesan dari sisi pengirim. Proses pelepasan header tadi di sisi penerima itu disebutnya sebagai dekapsulasi. Nah, ini nih yang fun fact-nya ya. Jadi sebenarnya oscillator ini sudah diganti ya.
menjadi TCP/IP. Kenapa? Karena OSI layer ini dianggap terlalu ribet, ada 7 lapisan gitu ya. Prosesnya terlalu banyak. Di TCP/IP itu hanya ada 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Jadi teman-teman di sini percuma ya belajar OSI layer. Bercanda ya. Jadi OSI layer ini tetap penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena secara detail OSI layer ini cukup membantu kita dalam melakukan troubleshooting. Apa tuh troubleshooting? Jadi ketika ada kendala di jaringan, kita dapat melakukan penyelesaian masalah dengan OSI layer ini ya. Kita susun semuanya, setiap layer mana aja sih kendalanya, ada di mana sih gitu. Lalu kita dapatkan kendalanya, lalu di sana kita perbaiki gitu ya. Nah, yang digunakan saat ini untuk standarisasi itu TCP/IP. Jadi OSI layer ini sangat penting ketika kita melakukan edukasi terhadap orang lain maupun edukasi untuk kita sendiri. Oke, mungkin itu saja untuk OSI layer. Saya tidak akan terlalu panjang membahas tentang OSI layer. Kalau misalkan kita bahas semua atau rombak semua tentang OSI layer, itu bisa habis 1 bulan kayaknya ya. Jadi nggak cukup kalau kita di video ini ya. Jadi saya bahasnya hanya sedikit. Thank you sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you next time.